Halo Sobat JRC, jumpa lagi bersama kami di tahun yang baru ini. Happy New Year sekali lagi untuk kita semua. Sungguh kita patut bersyukur karena dapat melihat pemeliharaan Tuhan hari demi hari, minggu berganti minggu, dan tahun berganti tahun dalam kehidupan kita. Kami berdoa supaya setiap kita terus mengalami kasih dan kuasa dari Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui hambanya Evangelis David Gunawan. Beliau adalah pembina JRC. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Ya Tuhan kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami ingin menyerahkan ibadah kami ini. Dan kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya dari Engkau saja. Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari pada saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Come on, JRC, let's lift up our voice and praise Jesus together. Let us sing. Who makes the sun to rise, bring the earth new life in every being? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has gone with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life, here and beyond, to the one thing true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness, carries me when I'm frail and weak.
Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hands, who takes my thoughts and fears and hangs among the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Come on, let's lift up our hands. Sing it louder. So I lift my hands and I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. So I lift my hands, I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Benar Bapa, ketika kami hidup di dalam-Mu, kami memiliki pengharapan dan kepastian. Terima kasih Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kemuliaan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku menutupnya, namun semuanya
Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kemuliaan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, Kekuatanku, Come on, let's sing it louder. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Shalom Sobat JRC, selamat tahun baru. Kiranya kita memasuki tahun yang baru ini dengan hati yang penuh sukacita. Meskipun bagi sebagian besar orang, tahun baru hanya masalah tanggal yang berubah, tapi kesannya tetap sama. Tapi bagi anak Tuhan, setiap hari adalah hari yang baru. Setiap hari kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Anugerah Tuhan selalu ada buat kita. Hari ini teman sekalian, kita akan berbicara soal impact. Tahun yang lalu kita berbicara soal basic kekristenan. Kita belajar banyak tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen, hal-hal yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen di awal-awal kita percaya kepada Tuhan. Maka tahun yang baru ini, di tahun yang baru ini, JRC mengajak kita untuk memasuki level yang lebih tinggi lagi, yaitu soal impact. Mari sebelum kita mendengarkan lebih jauh, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk tahun yang baru yang boleh kami masuki. Terima kasih untuk hal-hal kecil yang kami tak duga, tetapi Tuhan berikan itu kepada kami sehingga terus membuat hidup kami upgrade sampai hari ini. Terima kasih juga untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih juga untuk karya keselamatan. Dan juga terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, di kesempatan ini kami berdoa. Memohon pengampunan Tuhan atas kami. Seringkali ketika kami menjalani kehidupan kami sebagai seorang Kristen, kami gagal fokus. Kami tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan kehidupan kami itu menjadi buram. Ampuni kami Tuhan, oleh karena ketidakberdayaan kami atas dosa-dosa kami. Biarlah kasih dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu yang boleh memurnikan kami, mengampuni kami, menebus kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru, kami datang kepadamu. Dan kami menerima pengampunan Tuhan itu. Sehingga kami boleh terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bantulah kami Tuhan. Secara khusus hari ini, saat ini, kami hendak mendengar suara Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi. Sehingga firman yang kami dengarkan ini boleh mengubah seluruh kehidupan kami. Membuat kami gelisah. Dan terus menarik kami kembali kepada jalan-Mu.
Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berimpact bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah dan kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya sudah menjadi orang Kristen itu lebih dari 20 tahun. Saya bertobat ketika saya masih usia SMP. Hal ini berarti bahwa saya sudah tidak muda lagi jika diukur 20 tahun yang lalu. Meskipun saya tidak tambah tinggi, yang ada makin tua, rambut saya makin menipis, tapi anugerah Tuhan itu luar biasa buat kita. Sama itu juga saya menyadari bahwa kehidupan seorang Kristen itu adalah kehidupan yang harus berimpact kepada orang lain. Secara literal, impact berarti dampak atau pengaruh. Saya yakin Bapak Ibu juga menyadari kita telah diselamatkan. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal dan hidup kita harus berimpact kepada banyak orang. Hal itu tercermin jelas ketika kita berdoa, ketika kita mendoakan teman kita, saudara kita yang ulang tahun. Kita berharap bahwa hidupnya pun menjadi orang yang berdampak bagi banyak orang. Kita berdoa selamat ulang tahun. Kiranya engkau menjadi berkat bagi banyak orang, bagi suamimu, istrimu, anakmu, tetanggamu, dan bagi bangsa ini. Meskipun di dalam doa itu, kadang kita selipkan hal-hal yang agak menohok bagi yang ulang tahun. Saya berharap tahun ini adalah tahun kamu terakhir jomblo, gitu ya. Tahun depan kamu sudah ulang tahun tapi sudah ada pasangan. Banyak hal di dalamnya. Namun Bapak Ibu sekalian, rekan sekalian, di dalam doa kita itu saya yakin sekali kita ingin bahwa orang kita doakan itu bisa berdampak, berimpact bagi orang lain. Mudah sekali terucap di mulut kita untuk berimpact, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tiap minggu kita mendengar khotbah berkaitan hal itu. Namun pertanyaan adalah, kenapa sih kita harus berimpact? Apa alasan dibalik kita harus berimpact? Seringkali pertanyaan yang sederhana ini terlupakan dan sulit dijawab. Saya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk memikirkan jawabannya. Ketika saya mempersiapkan pertama kali firman Tuhan ini, lalu saya menyampaikan kepada teman-teman di dalam tim JRC itu. Mereka berkata kepada saya, kok belum terjawab pertanyaannya? Saya berpikir ulang, masa sih? Saya mencoba merenungkan kembali. Lalu saya tanya beberapa teman, saya berdiskusi kepada mereka. Kenapa ya kita kok tidak terpikirkan? Apa sih alasan di balik kita berimpact? Saya curiga bahwa sebagian besar kita itu memang tidak memikirkan itu. Karena kehidupan kita itu kehidupan yang mengalir begitu saja. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan, ya memang hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Harus berimpact bagi banyak orang. Tapi why-nya tidak terpikirkan oleh kita. Padahal justru ini adalah fondasi dari kenapa, dari impact yang kita lakukan. Nah, teman-teman sekalian, saudaraku, pada kesempatan awal tahun ini, mari kita pikirkan lebih dalam pertanyaan ini. Kenapa sih kita harus berimpact? Kita akan temukan alasannya melalui perkataan Yesus. Pribadi yang luar biasa, hidupnya cuma 33,5 tahun, namun berimpact sampai titik hari ini. Kita buka Matius pasal 5, ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5, ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perikop ini dimulai dengan sebuah kisah di pasal 4, di mana Yohanes Pembaptis ditangkap, lalu ia dipenjarakan oleh Herodes karena ia menegur apa yang dilakukan oleh Herodes. Oleh karena peristiwa itu, Yesus dan muridnya mereka harus pindah ke kota yang lain. Lalu ketika mereka sampai di Galilea, Yesus mengajar di rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan Yesus menyembuhkan banyak orang.
Ada satu situasi yang sangat memilukan. Di dalam pasal 4 ayat 24 dikatakan bahwa di situ ada banyak orang yang sangat buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan atau epilepsi, yang lumpuh. Dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Di tengah-tengah situasi itu, Yesus berdampak. Yesus juga meminta murid-muridnya berimpact. Dan pasal 5 ayat 10 sampai 12. Di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Ayat 11, berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yesus ingin memberitahukan kepada kita bahwa situasi mereka pun bukan hanya masyarakat orang-orang yang ada pada saat itu, tetapi orang-orang percaya pun dalam situasi yang teraniaya. Namun di situ kita belajar, situasi yang sulit bukan berarti bahwa kita tidak bisa lakukan apa-apa. Justru di tengah-tengah kesulitan itulah, kehidupan yang sangat sulit itulah, kita harus berdampak, kita harus berimpact, kita harus memberikan pengaruh bagi banyak orang. Nah, melalui perikop yang akan kita bahas ini, Yesus memberikan 2 alasan. Kenapa sih kita harus berimpact? Alasan pertama, karena berimpact adalah tanda kita masih berfungsi dengan baik sesuai dengan identitas kita. Coba kita ukur kehidupan kita. Apakah hari ini kamu adalah orang Kristen yang orang Kristen sesungguhnya? Bagaimana engkau tahu bahwa engkau berfungsi dengan baik? Impact. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Yang ditekankan oleh Yesus bagian ini soal fungsi dari garam itu. Yesus tidak berkata bahwa kamu harus menjadi garam dunia. Enggak. Kita adalah garam dunia. Ketika kita telah mengenal Kristus, kita diselamatkan. Kita adalah garam. Allah yang bertugas menjadikan kita garam. Dan kita tinggal menghidupi identitas kita sebagai garam. Pada zaman itu, garam adalah kebutuhan utama. Garam mempunyai 2 fungsi pada zaman itu, yaitu memberikan rasa enak dan juga mengawetkan makanan. Orang-orang Yahudi pada zaman itu tidak punya bumbu lainnya, roiko, ya, masako, micin, nggak ada. Atau kulkas untuk mengawetkan makanan mereka ketika mereka harus pergi jauh. Nggak ada kulkas pada zaman itu. Maka satu-satunya bahan utama yang mereka pakai untuk memberikan rasa enak pada makanan dan juga mengawet makanan adalah garam. Teman sekalian, kita adalah garam dunia. Kita diminta untuk menghidupi identitas kita itu yang dibutuhkan oleh banyak orang untuk memberikan rasa enak dan juga mengawetkan. Dunia ini diasumsikan sebagai dunia dan keadaan yang mendekati kebusukan. Dan dunia yang kita tinggali adalah dunia yang semakin hari semakin tawar. Tidak ada kasih di dalamnya. Manusia begitu mudah menyakiti orang lain. Kita tinggal di dalam keegoisan kita. Di tengah situasi inilah kita dipanggil untuk menghidupi identitas kita. Menjalankan fungsi kita. Kita mempertahankan apa yang baik dan mencegah kebusukan. Yesus menekankan bahwa kita harus memberikan rasa enak. Bukan rasa enek. Itulah fungsi dan kehadiran kita. Teman sekalian, pada zaman itu garam itu bentuknya bongkahan besar. Bukan seperti garam dapur atau garam di meja kita yang halus. Garam pada zaman itu besar. Mereka orang-orang Yahudi pergi mengambil di laut mati. Dan garam itu terdiri dari campuran zat-zat dan mineral lainnya. Jadi tidak betul-betul murni garam. Sehingga orang zaman itu ketika ingin memberikan rasa enak pada makanan, mereka harus mencelupkan garam itu. Ketika makanan itu sudah cukup asinnya, maka bongkahan itu diambil. Terus dilakukan berulang-ulang.
kehadiran kita harus memberikan rasa enak, bukan rasa enak. Selama pandemi, teman sekalian, kita diuji begitu rupa ya. Banyak kita harus di rumah terus, kerja di rumah. Tidak bisa kemana-mana. Tiap hari ketemu pasangan kita, ketemu orang tua kita, ketemu anak-anak kita. Mungkin ketemu tetangga kita juga. Yang biasanya kita ketemu pas kita pulang kerja, tapi ini tiap hari harus ketemu. Dengan orang-orang sekeliling kita. Pertanyaan adalah, apakah kehadiran kita itu ditunggu-tunggu? Keberadaan kita di rumah itu sesuatu yang menyenangkan orang-orang rumah. Atau mereka protes, ya tiap kali buka pintu lu lagi. Apakah kehadiran kita di rumah itu memberikan rasa enak? Apakah orang-orang di rumah itu tahan dengan kehadiran kita, teman sekalian? Apakah kehadiran kita di rumah itu memberikan nuansa surgawi? Kita sebagai orang yang mungkin kita yang sudah menikah, apakah pasangan kita itu merasakan bahwa kehadiran kita itu sesuatu yang menyenangkan dia? Atau jangan-jangan kehadiran kita membuat rumah itu terasa seperti neraka. Tiap hari ada gertak gigi, ada piring pecah, ada bantingan pintu. Bahkan kadang ada orang yang saking marahnya selalu memukul tembok atau barang-barang di rumah. Kita diminta untuk menjalankan fungsi kita, yaitu memberikan rasa enak. Dalam metafora garam ini, Yesus juga menekankan bahwa kita adalah agen moral yang memberi kesegaran, bukan mempercepat pembusukan. Teman-teman, garam ini pada zaman itu ya, berfungsi untuk mengawetkan makanan. Nah, Yesus ingin menekankan kepada kita bahwa kita juga demikian. Mencegah dunia ini dari pembusukan. Kita harus memberikan kesegaran. Mungkin ada di antara kita yang lahir dalam keluarga yang kurang harmonis. Broken home. Tidak ada rasa nyaman di dalamnya. Bahkan kita mau bangun pagi pun kita kayak males banget. Saudaraku, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa lari dari keadaan itu. Tuhan menempatkan kita di sana. Dengan sebuah tujuan. Untuk memberikan kesegaran. Di dalam rumah kita. Di dalam keluarga kita. Ayah kita mungkin bukan orang yang pandai bicara. Bukan orang yang bisa bicara dengan lemah lembut. Tapi ingatlah sebagai seorang Kristen. Kita adalah garam. Kita tidak boleh membalas perkataan orang tua kita yang kasar dengan maki-maki. Justru kita harus memberikan kesegaran itu. Ayah kita mungkin, orang tua kita mungkin orang yang tidak bisa mendengarkan kita. Hal ini tidak berarti bahwa kita harus selalu diam saja di rumah. Rumah itu terasa sunyi gitu. Mintalah hikmat dan bijaksana kepada Tuhan untuk menyampaikan, untuk berbicara dengan lemah lembut dengan orang tua kita. Supaya kehadiran kita itu betul-betul menyegarkan. Bukan mempercepat pembusukan itu di rumah. Mari kita uji kehadiran kita. Apakah sungguh-sungguh memberikan kesegaran dan mencegah pembusukan dalam komunitas kita? Ketika kita ada. Ketika kita ada di tempat kerja. Apakah mereka sungkan? Ketika kamu ada, lalu mereka sungkan. Saya nggak boleh ngomong kotor nih, karena ada si Willy, ada si Rif misalnya. Atau jangan-jangan malah justru ketika kita ada di situ, kita panas-panasi sehingga komunitas kita menjadi, wah mereka tanpa rem, bicara kotor, bicara hal-hal yang tidak benar. Mari kita uji kehadiran kita. Saya akan pastikan bahwa kita berfungsi dengan baik. Ketika kehadiran kita itu di dalam komunitas yang seperti itu, mereka sungkan dengan kita. Mereka sungkan dengan kita kalau mereka sudah bicara kotor atau melakukan hal-hal yang kotor. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, itu di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Memberikan rasa enak, memberikan kesegaran itu kepada dunia ini yang mulai tawar, yang mulai membusuk. Tapi ada satu situasi dikatakan di situ,
Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Mungkin sulit pada kita pada zaman ini membayangkan bagaimana sih garam itu bisa menjadi tidak asin. Karena garam yang kita punya kalau kena air aja udah melebur, hilang gitu. Rasa asinnya terasa. Tetapi pada zaman itu, saya katakan tadi bahwa garam itu bentuknya bongkahan. Maka harus dicelupkan berulang-ulang untuk supaya satu makan tuh rasanya enak. Dipakai berulang-ulang, dipakai berulang-ulang. Nah, setelah sekian lama dipakai, bongkahan garam itu sudah tidak asin lagi. Karena ada mineral zat-zat lainnya. Dan bongkahan itulah yang dibuang. Di jalan-jalan, diinjak orang. Ada yang juga memakainya untuk melapisi tangga rumah mereka. Garam tidak bisa disebut garam kalau dia sudah tidak asin. Ia tidak berfungsi dengan seharusnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin kita tidak mau menjadi orang yang dibuang. Adakah di antara kita yang bercita-cita bahwa tahun ini saya ingin menjadi orang yang diinjak orang. Saya ingin menjadi orang yang dibuang orang. Enggak ada, bukan? Adakah di antara kita kalau setiap kali ulang tahun, tolong doakan saya dong. Doakan saya supaya tidak menjadi berkat bagi orang. Tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Enggak ada. Kita selalu berharap bahwa kita menjadi orang lebih baik dan berimpact. Bagaimana? Engkau harus menjalankan fungsimu dengan baik. Lalu yang kedua, alasan kenapa sih kita harus berimpact? Karena dengan berimpact kita menjadi jembatan bagi orang lain untuk mengenal Bapa Surgawi. Dengan berimpact kita menjadi jembatan bagi orang lain untuk mengenal Bapa Surgawi. Yesus berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Sama seperti garam. Garam dan terang adalah kebutuhan utama pada zaman itu. Dan terang seringkali digambarkan sebagai dipakai untuk keberanian, kemurnian, kasih, bahkan juga kehadiran Allah. Di bagian teks yang lain dikatakan bahwa Yesus ada terang itu sendiri. Lalu kita kombinasikan dengan ayat ini, kita sadar betul bahwa Yesus ada terang besar itu. Yesus ada terang itu sendiri. Kita merefleksikan terang itu. Kita memancarkan terang yang sesungguhnya. Kita ada representatif dari kehadiran Kristus. Itu sebabnya kita disebut Kristen. Kristus kecil. Sehingga ketika orang lain melihat kita, mereka melihat Kristus di dalamnya. Suatu kali ada orang bertanya, kenapa sih di bumi ini kita bisa melihat terang pancaran sinar matahari? Kenapa di bumi ini kita bisa mengalami sinar matahari, sedangkan di luar angkasa kok gelap? Padahal matahari sama-sama di situ. Mestinya di luar angkasa juga terang, bukan? Kenapa hanya di bumi kita merasakan terang itu? Nah, ini yang disebut dengan Olbert's paradox. Paradoks langit gelap. Di bumi itu ada partikel-partikel kecil. Atmosfer kita tuh menghasilkan partikel-partikel kecil yang mampu untuk memancarkan sinar matahari itu. Sedangkan di luar angkasa tidak ada atmosfer untuk menghasilkan partikel-partikel kecil itu. Saudaraku yang terkasih, saya gambarkan kita seperti partikel-partikel kecil itu. Kristus itulah terang itu sendiri. Kita ada partikel-partikel kecil itu untuk memancarkan terang Kristus itu kepada banyak orang. Di dalam bukunya Mere Christianity, C.S. Lewis mengatakan bahwa tujuan dari seluruh kehidupan Kristen dan keberadaan gereja adalah menarik setiap orang kepada Kristus dan menjadikan seluruh hidup mereka serupa dengan Kristus. Jika gereja tidak melakukan hal ini, maka gereja, jabatan kependetaan, penginjilan, khotbah, bahkan Alkitab hanyalah kesia-siaan. Pada tahun 1503, Desiderius Erasmus menulis, saya tidak percaya bahwa roh ada dalam diri Anda, kecuali saya melihat buah-buah roh itu ada dalam diri Anda. Apa yang hendak mereka katakan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Kita adalah representatif dari Kristus. Orang lain akan mengenal Kristus melalui kita. Orang lain akan tahu bahwa Bapa di surga, Allah yang tak terlihat itu ada ketika mereka melihat kehidupan kita. Yakobus 2:26 menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Oleh sebab itu terang itu harus dinyatakan. Terang itu harus dinyatakan. Terang itu tidak bisa ditutupi, kan?
Orang kalau kita nyalakan di tempat gelap, terang itu pasti kelihatan. Orang lain akan menyadari Bapa itu di surga kalau mereka melihat perbuatan kita. Teman-teman yang kasih Tuhan, tapi ada satu hal yang dikatakan di situ. Ada satu keadaan di mana orang tidak lagi bisa melihat terang. Ketika terang dinyalakan itu, ditutupi dengan gantang. Satu alat yang dipakai untuk bisa ambil gandum, lalu menutupi terang itu. Terang itu, anggaplah lilin itu harus biasanya kita taruh di kaki Dian atau di tempat yang lebih tinggi supaya ruangan yang gelap itu ada cahayanya. Tapi orang tidak akan melihat terang itu ketika api atau terang yang kita nyalakan itu ditutupi. Bagian ini sama seperti yang digambarkan di bagian awal. Garam menjadi tawar. Apa yang Yesus ingin katakan di sini? Yesus ingin memberitahu kepada kita, satu-satunya hal yang membuat kita tidak berdampak adalah kebodohan kita. Satu-satunya hal yang membuat kita tidak berdampak adalah kebodohan kita. Ada nggak sih di antara kita kalau lagi mati lampu di rumah, mati lampu nih. Kalau kita nyalakan lilin di rumah, habis nyalakan kita tutupi. Nggak ada, bukan? Tapi sungguh ironis. Ketika garam tidak lagi asin, terang tidak lagi bercahaya. Karena pada dirinya sendiri, garam dan terang itu sudah pasti berdampak. Kalau sampai mereka tidak berdampak, maka ada satu hal yang dilakukan. Satu kebodohan yang dilakukan. Sehingga terang dan asin itu yang pada dirinya berdampak itu menjadi tidak berdampak. Maka teman-teman, jikalau hidup kita hari ini betul-betul tidak berdampak, maka coba selidiki. Kebodohan apa yang kita buat? Kebodohan apa yang kita buat? Harusnya sebagai garam dan terang kita diem aja, udah jadi berkat bagi orang. Tapi kalau sampai ada orang tidak merasakan kehadiran kita, maka betul-betul ada satu kebodohan yang kita lakukan. Mungkin kita sedang menutupi terang itu. Kita membuat garam itu tidak asin lagi. Kita perlu selidiki di awal tahun ini. Apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya? Perbuatan apa yang kita lakukan sebelumnya yang tidak berdampak bagi banyak orang? Perbuatan apa yang kita lakukan sehingga orang lihat kita tuh tidak menyadari kehadiran Kristus? Seharusnya dimanapun kita berada, orang sadar, ini loh orang Kristen. Orang Kristen tuh gini loh. Orang Kristen tuh kerja kayak gini, jujur, benar. Orang Kristen sekolahnya kayak gini, kuliah tuh kayak gini. Jangan sampai orang melihat perbuatan kita, loh mengatakan, oh ternyata orang Kristen sama aja dengan orang-orang beragama lain. Ya nyontek, curang, korupsi, berzina, berkata kotor. Teman-teman, apakah kehidupan kita berdampak? Apa alasan kita berdampak? Yaitu supaya orang lain melihat Bapa kita yang surgawi. Menyadari bahwa Bapa kita yang tidak terlihat itu ada bersama mereka. Saya ingin ceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang pastor di Korea Selatan. Dia bernama Lee Jong-rak. Saya sebenarnya secara tidak sengaja melihat video ini ketika saya melihat beberapa khotbah, beberapa ibadah, lalu muncul video ini. Video yang dibuat oleh beberapa anak muda yang memang sengaja mengumpulkan uang dalam jumlah yang banyak, lalu memberikan kepada orang-orang yang berdampak, kepada orang-orang yang hidupnya memberikan hal yang positif bagi orang lain. Salah satunya yaitu kepada pastor ini, Pastor Lee Jong-rak, seorang pastor yang melayani di Jusarang Community Church di Seoul, Korea Selatan. Apa yang menarik dari kisahnya? Teman-teman, pastor ini mempunyai seorang anak yang cacat. Ketika dia dan istrinya diberikan seorang anak, dia menyadari bahwa anak itu lahir dalam kondisi yang cacat. Tubuhnya lumpuh. Pada usia 4 bulan, anak ini mengalami kondisi yang sangat-sangat kritis. Dan ketika dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit, anak ini dinyatakan mati. Di dalam keadaan seperti itu, Pastor Lee Jong-rak ini dia menangis, dia berdoa sama Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jikalau Engkau ingin mengambilnya,
Kenapa Engkau memberikan dia kepadaku dalam kondisi seperti ini? Dengarkanlah aku adalah seorang hamba-Mu yang melayani Engkau. Aku melayani dengan tulus. Aku melakukan terbaik. Aku hidup dengan baik. Lalu kenapa penderitaan ini, keadaan ini ada padaku? Teman, ketika saya membaca kisahnya itu, dan teman-teman bisa temukan di YouTube begitu banyak kisah tentang dia. Di dalam doanya itu dan pergumulannya itu, ketika dokter sudah angkat tangan, dikatakan bahwa Tuhan menghidupkan anak itu. Anak itu hidup. Dan tetap hidup sampai 14 tahun ke depan. Tapi dalam kondisi yang sangat memilukan hati. Dia tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk, hanya terbaring. Dengan kepala yang hanya melihat ke belakang. Dan dalam kondisi itu tentu dia sangat bergumul sebagai seorang yang mengasihi Tuhan. Sebagai seorang manusia juga dia sangat bergumul. Apa yang Tuhan inginkan dalam kondisi itu? Anak ini selama 14 tahun ada di rumah sakit. Nggak terbayang oleh kita ya. Mempunyai anak, tetapi di rumah sakit. Dirawat sekian lama. Dalam kondisi itu teman sekalian, sambil dia merawat anaknya di rumah sakit, dia juga mendoakan orang-orang di sekitar situ. Dia bertemu dengan banyak keluarga, dengan banyak pasangan, dan orang tua, dia mendoakan mereka. Dan di dalam pelayanannya itu banyak orang percaya kepada Kristus. Disitulah ia berkata, sekarang aku mengerti kenapa Engkau memberikan anak yang terbatas seperti itu. Supaya aku semakin dekat kepadamu. Dan kehidupanku menjadi berkat bagi banyak orang. Membawa orang lain datang kepada Tuhan. Nah, di dalam pelayanannya itu teman sekalian, ada seorang nenek datang kepadanya. Pastor Lee, bolehkah engkau merawat cucu saya? Hidup saya sudah tidak panjang lagi. Dia tidak punya orang tua, tidak punya mama, tidak punya papa. Saya merawat dia. Dan hidup saya sudah sebentar lagi berakhir. Wah, di dalam penderitaan itu, Pastor Lee juga bergumul ya. Satu sisi harus merawat anaknya yang sakit. Satu sisi ada tawaran seperti ini. Lalu dia bertanya kepada istrinya, apa yang harus kita lakukan? Istrinya berkata kepadanya, jika memang itu yang Tuhan inginkan, kita harus lakukan. Disitulah menjadi satu awal kisah, Bapak Ibu sekalian, teman-temanku. Menjadi sebuah awal kisah di mana ia menyelamatkan begitu banyak bayi yang dibuang di Korea Selatan. Seperti kita tahu, kalau kita lihat di film, harga diri, pride, begitu tinggi di situ. Kehidupan begitu juga bebas. Ada banyak anak-anak lahir cacat di situ. Ada banyak bayi-bayi yang lahir tanpa orang tua yang sah. Anak-anak seperti itu tiap hari dibuang di Korea Selatan. Mereka bisa menemukan di tempat sampah, dimanapun anak itu meninggal. Jangan di sana. Bukankah di Indonesia juga hal yang sama? Kita menemukan banyak anak-anak dibuang dengan kondisi yang sangat miris. Oleh sebab itu, Pastor Lee digerakkan oleh Tuhan. Di tempat yang melayani, di tempat tinggalnya itu. Di tembok rumahnya dia membuat sebuah kotak yang kecil. Sebuah kotak yang kecil yang dikasih nama Dropbox, the Dropbox. Kotak itu di atas kotak itu di tembok itu tulis, jangan buang bayimu, berikan kepadaku, saya akan merawatnya. Dan tahukah teman-teman, sejak 2009 dia telah menyelamatkan lebih dari 630 bayi yang dibuang setiap harinya. Dan sampai hari ini dikatakan bahwa setiap hari belasan bayi akan ditemukan dalam Dropbox itu. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Peran apa yang ingin kita berikan? Mungkin kita bisa memikirkan banyak hal, dampak yang ingin kita lakukan, impact yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Namun pertanyaannya adalah, apa alasan dibalik semua yang kita kerjakan itu?
Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, alasan dibalik impact itu adalah karena memang identitas kita harus berfungsi seperti itu. Dan impact yang kita lakukan adalah jembatan bagi orang lain untuk menyadari bahwa Allah itu ada. Maukah engkau sungguh-sungguh menghidupi identitasmu sebagai garam dan terang? Mari berimpact. Rest for the restless. Kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu hamba-Mu begitu terbatas menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa hamba-Mu ini begitu lemah dan tidak berdaya. Namun hamba-Mu berdoa, Tuhan. Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami di dalam segala keterbatasan ini. Kami yang ibadah di rumah. Kami yang ibadah dimanapun. Bantulah kami menjalani kehidupan kami dengan seharusnya sebagai garam dan terang. Karena itu identitas kami. Karena kami harus berfungsi. Dan biarlah orang lain melihat Tuhan di dalam segala yang kami kerjakan. Bantu kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami berikutnya. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk sapaan Tuhan hari ini. Dan setiap kita yang sudah beribadah, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan sukacita. Jalani harimu dengan penuh sukacita. Teruslah berimpact bagi banyak orang. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memimpin, menuntun, dan memampukan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.